Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu kabar baik, kabar gembira bagi honorer di tahun 2023. Ini terutama bagi honorer yang belum lolos menjadi ASN P3K. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, kabar gembira langsung dari Menteri Pan-RB Bapak Ibu. Menteri Pan-RB pastikan pemerintah buka penerimaan CASN tahun 2023. Nah, jadi ini adalah kabar baik, yaitu kesempatan bagi honorer yang tidak lolos P3K tahun 2022 untuk bisa mengikuti di tahun 2023. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu. Nah, ini resmi dari Menteri Pan-RB, yaitu Abdullah Azwar Anas. Kita lihat di sini. Pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil CPNS. Nah, jadi tahun depan ini akan ada CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, jadi nantinya di tahun depan akan ada CPNS dan juga P3K. Pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, jadi sudah diputuskan Bapak Ibu. Pemerintah sudah memutuskan bahwa tahun 2023 ini akan ada seleksi CPNS dan juga P3K. Tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta Senin 26 Desember 2022. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Nah, jadi guru dan tenaga kesehatan ini tetap menjadi fokus di tahun 2023. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini dia kabar baiknya, yang mana fokus penyelesaian tenaga non-ASN secara optimal, yaitu bisa mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K di tahun 2023. Kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan tata scientist secara terukur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman, jelas Menteri Anas. Khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai peraturan Menteri Pan-RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Sementara itu, untuk P3K akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru. Nah, jadi untuk P3K ini fokus tetap di tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Menteri Anas meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.
Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN. Jelasnya, lebih lanjut, Menteri Anas menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua, pungkasnya. Nah, jadi itu dia Ibu, kabar baik, kabar gembira di tahun 2023 bagi honorer yang belum lolos CPNS ataupun P3K, yang mana nantinya akan tetap difokuskan untuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Jadi Bapak Ibu, pastikan terus pantau di tahun 2023. Nah, ini dia Ibu, kebutuhan di tahun 2023, yaitu kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Kita lihat di sini, di tahun 2022 kebutuhannya sebanyak 781.844. Kemudian formasi di tahun 2022 total ini 319.029 formasi. Nah, ini terdiri dari prioritas 1, prioritas 2, 3, dan pelamar umum. Jadi potensi formasi 2022 tidak terserap ini sebanyak 47.625. Ini jumlah formasi yang potensi tidak terserap. Kemudian sisa kebutuhan tahun 2022 ditambah potensi formasi tidak terserap yaitu sebanyak 510.440 formasi. Nah, ini jika dijumlahkan. Kemudian guru ASN tahun 2024 yang pensiun ini sebanyak 69.762 guru ini yang pensiun. Kemudian kebutuhan tendik di 174 instansi, 131 kabupaten dan 30 kota dan 13 provinsi ini sebanyak 82.717 formasi. Ini kebutuhan Ibu. Jadi total keseluruhan kebutuhan di tahun 2023 ini sebanyak 662.919 formasi. Nah, ini dia Ibu, ini adalah total kebutuhan di tahun 2023. Nah, ini dia dijelaskan kembali di slide berikutnya Ibu. Tahun 2023 Kemendikbudristek telah menghitung. Nah, jadi sudah dihitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Nah, ini adalah kebijakan di tahun 2023 Ibu. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, ini dia 3 kebijakan dari Kemendikbud. Nah, jadi itu dia Ibu, kabar baik, kabar gembira bagi honorer yang belum lolos P3K tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.